Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan juga kesehatan dalam melaksanakan dan menampilkan video praktek mengajar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembelajaran fikih Bu Siti yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan dan menampilkan praktek mengajar pembelajaran fikih kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menyaksikan video praktek mengajar kali ini. Mudah-mudahan video praktek ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, teman-teman bisa memberikan koreksi di kolom komentar. Baik, kali ini saya Mila Fitriawati, semester 6B, Prodi PAI Tarbiyah dari STAI Yamisa, akan menampilkan sebuah video praktek mengajar yang ditampilkan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fikih. Ada pula materi yang saya sampaikan pada video praktek mengajar kali ini adalah materi tentang zakat, submateri zakat fitrah dan zakat mal, kelas 8 MTS. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam praktek mengajar kali ini adalah model tipe cooperative learning. Untuk pengembangan bahan ajar, zakat fitrah dan zakat mal, bahan ajar yang saya tampilkan kepada anak-anak berupa ringkasan dalam bentuk poster atau peta konsep. Ada pula bahan ajar cetak, yaitu buku yang digunakan dalam pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah metode ceramah, metode mind map atau peta konsep yang berisi ringkasan materi. Ada pula tanya jawab yang dilakukan oleh beberapa siswa, dan yang terakhir adalah metode make a match, yaitu suatu metode di mana siswa bekerja sama untuk mencocokkan atau menyesuaikan dan mencari kartu soal dan kartu jawaban yang sesuai. Ada pula media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media visual dalam bentuk poster. Dan yang terakhir, sistem evaluasi yang digunakan dalam praktek mengajar kali ini adalah evaluasi formatif atau post-test yang disajikan yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tes tulis. Baik, mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan video praktek mengajar ini sampai selesai, dan mudah-mudahan video praktek ini bisa bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Ketua kelas di kelas ini siapa? Rian? Oke. Rian, silahkan siapkan teman-temanmu untuk berdoa terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sudah pada sarapan belum? Sudah pada makan belum? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan mudah-mudahan anak-anak di sini selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba biar ibu pancing semangatnya ya. Gak apa-apa ya, ibu coba tes suaranya. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, anak-anak udah pasti tahu jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu cuma pengen tes suaranya nih. Apakah hari ini semangat untuk mengikuti pelajaran ibu atau bagaimana ya? Apa kabarnya nih hari ini anak-anak? Hebat, ya, mudah-mudahan selalu semangat dan siap dalam melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Oke, sekarang ini kelas 8B ya. Sama ibu di absen dulu ya. Sama ibu di absen dulu, oke? Coba angkat tangannya atau sebutkan hadir saat ibu absen ya. Coba Amira, Balkis, oke, Habibi, Kansa, Syakila, Widya, Akbar, Alvan, Ashila, Azka, Devan, oke, Geisha, oke, Nabila, Reska, Salman, Tristan, Yola, Zulfa. Oke, alhamdulillah
hari ini anak-anak hadir semua ya. Mudah-mudahan anak-anak dan ibu juga selalu diberikan kesehatan agar kita selalu hadir di sekolah, bertemu di sekolah, berjumpa di sekolah, dan selalu bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak siap hari ini? Siap. Anak-anak siap, ibu juga siap. Oke? Sebelum ibu memasuki materi yang akan ibu terangkan hari ini, coba ibu pengen tes siapa yang masih ingat materi yang ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oh, nggak apa-apa lah ya, 1 orang 2 orang masih ingat, tapi hebat. Betul Tristan, minggu kemarin ibu menjelaskan materi bab 2 tentang puasa, yaitu salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam dan termasuk rukun Islam yang keempat. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya, walaupun hanya 2 orang. Hari ini ibu akan menerangkan materi yang baru ya. Memasuki materi yang baru, yaitu bab ketiga, yaitu bab tentang zakat ya, atau khususnya tentang zakat fitrah dan zakat mal. Hari ini sebelum ibu memasuki ke materi, ibu akan terlebih dahulu membacakan tujuan apa saja yang bisa dicapai oleh anak-anak dan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan hari ini. Oke, siap? Hari ini, ibu bacakan dulu ya. Hari ini kita akan belajar zakat fitrah dan zakat mal. Tujuannya atau materi yang akan anak-anak pelajari, yang pertama adalah pengertian tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nanti anak-anak akan mengenal 2 jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak bisa mengetahui atau bahkan menjelaskan kembali pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Lalu nanti anak-anak akan mengetahui dan menjelaskan tentang syarat wajib dari zakat fitrah dan juga zakat mal. Ada pula tentang, apa ya ini ibu? Oh iya, ada pula syarat wajib dan ada pula kadar atau ukuran mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir, ada pula anak-anak bisa mengetahui atau menjelaskan atau bahkan menghitung ukuran mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir, bisa mengetahui dan menjelaskan waktu kapan kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, nanti di kesimpulan akhir, ibu harapkan anak-anak bisa membedakan, bisa menyebutkan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Seperti itu ya. Siap ya hari ini ya? Hebat. Nah, hari ini ibu sudah menyiapkan sebuah peta konsep dari karton. Ibu sudah meringkas keseluruhan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal dalam sebuah mind map atau peta konsep yang ibu buat dalam karton. Ibu berikan warna agar lebih mudah dan lebih menarik. Sebenarnya kan pasti anak-anak sudah ada yang mau megang buku ya. Di sini ibu hanya memberikan ringkasan saja. Ringkasan dalam bentuk peta konsep yang mudah-mudahan anak-anak bisa lebih mudah, bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi tentang zakat fitrah dan zakat mal, terutama dari segi perbedaan antara zakat fitrah dan juga zakat mal ya. Untuk anak-anak yang membawa buku paket atau buku pegangan, bisa digarisbawahi pada saat ibu menjelaskan, atau juga bisa ditulis, atau tidak ada yang di buku bisa kalian tulis di buku tulis ya. Siap. Sebelum ibu memberitahu kalian tentang zakat, coba ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu arti zakat? Coba Akbar, tahu tidak arti zakat itu apa? Oh, bisa. Coba yang lain. Oke, bisa. Kurang lebih jawabannya sama. Betul, zakat fitrah. Zakat itu termasuk salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Hebat, pinter ya. Sudah tahu dan sudah bisa menjawab. Di sini ibu akan kembangkan lagi artinya ya. Ibu akan memberikan sebuah pengertian zakat dari 2 segi. Ada bahasa, ada pula istilah. Dari segi bahasa,
zakat itu berarti baik, berkah, dan berkembang. Sementara menurut istilah, zakat itu adalah sebuah ibadah di mana merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta dari orang Islam yang bermampu terhadap orang Islam yang tidak bermampu. Jadi zakat ini adalah suatu ibadah di mana seseorang itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk dari orang Islam yang bermampu terhadap orang Islam yang tidak bermampu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dua jenis zakat. Tadi kan Ibu sudah terangkan di awal ya tentang kegiatan hari ini dan tujuan kita hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dua jenis zakat. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal, oke? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu dari segi definisi. Dari segi definisi, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu bagi dirinya sendiri, yang telah mampu bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kalau dari segi bahasa, anak-anak pasti tahu fitrah itu artinya apa? Betul. Fitrah itu artinya bersih, suci. Atau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam di antara waktu setelah Ramadan sampai Syawal sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, jadi zakat ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam pada waktu tersebut di mana orang tersebut itu sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang berada di tanggungannya, yang berada dalam tanggungannya. Jadi artinya ketika mereka sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, tentunya mereka mempunyai lebih hartanya. Jadi mereka wajib membayar zakat fitrah di waktu yang sudah tadi Ibu sebutkan. Sekarang coba kita lihat zakat mal. Nih. Coba siapa yang tahu? Dari segi bahasa dulu ya. Mal itu artinya apa sih? Coba siapa yang tahu atau mungkin pernah belajar, pernah mengetahui? Iya betul Aska. Mal itu artinya harta ya. Jadi kalau dari segi istilah, zakat mal itu artinya adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muzaki sesudah memenuhi ketentuan tersebut atau ketentuan yang sudah ditentukan. Dari definisinya saja kita sudah mengetahui perbedaannya ya. Bagaimana mengeluarkannya, bagaimana ketentuannya. Jika zakat fitrah itu dikeluarkan ketika di antara setelah Ramadan dan sebelum sholat Id, maka zakat mal itu dikeluarkan dengan waktu yang telah ditentukan ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sudah terlihat perbedaannya dari segi definisi. Nah, untuk poin yang kedua, silakan ya anak-anak boleh mencatat, boleh yang sudah ada buku boleh digarisbawahi. Kalau misalnya yang tidak ada di buku boleh dicatat, atau mungkin Ibu aku mau mencatat saja karena ini lebih ringkas, boleh sekali ya. Ibu juga berharap mudah-mudahan sebuah peta konsep yang Ibu buat ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang materi zakat, oke? Oke, poin yang kedua, Ibu di sini akan menjelaskan tentang syarat wajib. Syarat wajib itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba kalian. Ya, bisa. Syarat wajib itu adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan kegiatannya. Coba, itu tadi bener tuh, udah bagus jawabannya. Siapa tuh? Nabila ya. Syarat wajib itu adalah syarat yang memang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi. Hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sesuatu. Sama dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kita harus mengetahui dulu, jangan langsung melakukan. Kita kan harus tahu hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah tersebut, termasuk zakat fitrah dan juga zakat mal. Oke? Syarat wajib dari zakat fitrah, yang pertama kita harus Islam, betul, pasti gitu ya. Yang kedua, menemui 2 waktu antara Ramadan dan Syawal. Jadi setidaknya kita ada melewati atau melalui 2 waktu itu. 2 waktu di antara maghrib, maksudnya setelah Ramadan dan
sebelum sholat id ya, Syawal tetapi sebelum dilaksanakannya sholat id. Yang ketiga, mempunyai harta yang lebih dari kemampuannya sehari-hari. Sudah ibu jelaskan tadi di definisi. Coba tadi definisi yang ibu sebutkan apa, siapa yang bisa menyebutkan kembali? Oke, coba kamu ngobrol aja nih. Siapa itu, Alvan? Kamu ngobrol aja nih dari tadi, coba sebutkan tadi definisi yang ibu sebutkan. Oke, jadi dari definisi ini nyambung ke syarat wajib ya, yaitu ketika seseorang bisa atau telah memenuhi kebutuhannya sehari-hari, itu berarti dia mempunyai harta yang lebih dan ia wajib untuk membayar zakat fitrah. Oke, kita loncat ke syarat wajib zakat mal untuk mengetahui perbedaannya ya. Oke, untuk zakat mal ini syarat wajib yang pertama sama dengan zakat fitrah, yaitu kita beragama Islam. Sip. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hak milik sempurna. Artinya apa? Hak milik itu benar-benar hak miliknya sendiri ya, bukan milik orang lain tetapi miliknya sendiri. Yang ketiga, berkembang. Artinya harta yang dimilikinya itu berkembang dan terus bertambah, karena kan nanti ada ketentuannya ya dalam zakat mal. Yang ketiga, ada memenuhi nisab. Ibu, nisab itu apa? Coba sebelum ibu jelaskan, ibu pancing dulu siapa yang tahu itu nisab. Oke, belum ada yang tahu, tidak apa-apa, akan ibu terangkan ya. Jadi nisab itu adalah suatu ketentuan atau suatu batas terendah yang sudah ditentukan dalam zakat mal. Jadi ketika seseorang ingin membayar zakat mal, ia harus memenuhi terlebih dahulu nisab yang sudah ditentukan, baru ia bisa membayar zakat mal ya. Seperti itu, boleh dicatat, boleh ya. Terus ada kebutuhan pokok telah terpenuhi, itu udah pasti sama seperti zakat fitrah. Ia harus mempunyai harta di mana ia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dulu. Ketika kebutuhan sendirinya sudah terpenuhi, itu artinya dia punya harta lebih, dia bisa mengeluarkannya atau mengeluarkan sebagiannya untuk dibayarkan zakat fitrah atau zakat mal. Jadi sama. Coba siapa yang berani menemukan persamaan dan perbedaannya? Coba, enggak ibu tunjuk, siapa yang berani? Oke, nggak ada yang berani nih. Coba, jangan takut salah, tidak apa-apa ya, tidak usah takut salah. Ketika kamu salah, ibu pasti akan mengoreksinya. Oke, jangan pernah takut salah, kita sama-sama belajar. Mungkin ibu juga masih pada tahap belajar. Kalau misalnya kamu lebih ada yang kamu tahu tapi ibu salah, kamu boleh koreksi ibu ya. Kalau kamu salah juga ibu pasti akan mengoreksi. Oke, sip. Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang mau menjawab? Ayo, coba ya. Coba boleh, Balkis, boleh ya. Oke, bisa. Kalau perbedaannya, oke, bisa, tapi ibu koreksi sedikit ya. Persamaannya yaitu harus beragama Islam, betul? Harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhannya sendiri. Yang menjadi perbedaannya adalah waktunya. Kalau syarat wajib bagi zakat fitrah itu menemui 2 waktu, di antara Ramadan dan Syawal, tetapi sebelum dilaksanakannya sholat id. Kalau untuk yang zakat mal itu harus terlebih dahulu memenuhi nisab yang tadi ibu sudah sebutkan ya. Jadi kalau zakat mal itu ada ketentuannya, ada ketentuan yang sudah ditentukan, ada nisabnya yang sudah harus dipenuhi dulu oleh muzaki yang ingin mengeluarkan zakat mal. Hebat nih ya, sama ibu dinilai loh yang berani menjawab. Tadi termasuk tadi kan Alvan mengobrol ya, tapi kan sama ibu ditanya biar ia fokus, tapi karena jawaban kamu tepat, ibu akan kasih nilai, akan tetap ibu kasih nilai loh. Yang berani menjawab, yang ibu tanya, yang berani menjawab, pasti akan ibu kasih nilai ya. Jadi kata ibu pun jangan takut ya, jangan takut untuk menjawab, jangan takut salah, pasti akan ibu koreksi. Oke? Nih sama ibu di checklist dikasih nilai nih. Tadi siapa aja tuh yang ditanya?
Nih. Alvan, Balkis, Akbar. Tadi ada Tristan ya? Udah. Coba kita lanjut ya. Si semangat. Ukuran mengeluarkan atau besaran yang akan dikeluarkan dari dua ibadah ini. Kita lihat dari zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah itu ukuran mengeluarkannya adalah makanan pokok sebesar 2,5 kg. Nah, sebenarnya makanan pokok itu sendiri jenisnya luas ya. Jenisnya luas. Makanan pokok itu kan tidak hanya beras saja, ada jagung, ada gandum dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat situasi si penerima zakatnya ya. Kita melihat lagi dari penerima zakatnya, karena di Indonesia ini sebagian besar kita mengonsumsi beras sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Jadi tentu saja yang di Indonesia itu yang zakat yang dikeluarkannya itu dalam bentuk beras seberat 2,5 kg. Sebagian ulama juga mengatakan bisa diuangkan ya, bisa diuangkan, tetapi nilainya harus setara dengan harga makanan pokok tersebut. Kalau misalnya di Indonesia kan beras 2,5 kg, tapi ternyata ingin diuangkan ya bisa, tapi harus senilai dengan harga beras 2,5 kg. Oke, kita lihat ke sini. Zakat mal. Zakat mal ini ya. Tadi sudah Ibu sebutkan kalau ukuran mengeluarkan zakat mal ini berbeda-beda ya, sesuai nisab yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Sebelum Ibu menjelaskan ke sini, coba Ibu yakin pasti ada anak yang sudah tahu ya. Zakat mal itu banyak sekali jenisnya. Coba siapa yang menyebutin? Ya, hasil pertanian. Ada lagi? Siapa? Oke, nggak apa-apa Ibu sebutin aja ya. Ada hasil pertanian, ada zakat emas atau perak, ada hewan ternak, ada hasil perniagaan atau berdagang, ada pertambangan, ada rikaz atau barang temuan ya. Dari masing-masing jenis ini ternyata memiliki nisab atau ketentuan yang berbeda-beda. Coba tadi masih ingat gak nisab itu apa ya? Oke, Alvan berani menjawab? Oke, coba Asila, nisab itu apa ya tadi kata Ibu? Ya, bisa. Jadi nisab itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan atau batas terendah yang sudah ditentukan jika muzaki ingin membayar zakat. Jadi muzaki itu sebelum mengeluarkan zakat harus memenuhi dulu nisab yang sudah ditentukan. Ada banyak sekali zakat mal ya. Tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan yang lebih detail atau yang lebih mendalam itu adalah zakat emas dan zakat pertanian. Artinya Ibu jelaskan lagi dari segi perhitungannya yang akan kita hitung nantinya, yang akan Ibu cantumkan juga di soal ulangan yang akan kita hitung bersama-sama. Oke, seperti itu ya. Kita baca dulu ya. Untuk praktek menghitungnya nanti. Emas. Muzaki mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Coba dicatat. Untuk emas, kadarnya itu sebesar 2,5% ya. Dari harta yang didapatkannya. Untuk nisabnya yaitu seberat 85 gram ya. Jadi kan nisab itu batas terendah. Jadi ketika seorang muzaki harta emasnya itu sudah mencapai 85 gram, artinya ia sudah mencapai nisab, ia boleh mengeluarkan zakat mal dengan kadar 2,5%. Dari yang didapatkannya diambil sebesar 2,5%. Oke. Sekarang untuk zakat pertanian. Muzaki mengeluarkan zakat sebesar 5%. Coba dicatat ya anak-anak. Untuk kadar pertanian sebesar 5%. Sebesar 5% dari harta yang didapatkan. Untuk pertanian, apalagi untuk bahan pokok,
nisabnya itu sebesar 750 kg ya. Jadi seorang petani harus bisa hartanya melebihi dulu nisab yang sudah ditentukan atau sebesar, ya pintar. Ketika sudah memenuhi, ia bisa mengeluarkan zakat dengan kadar sebanyak 5%, pintar. Tapi di sini ibu lupa untuk menulisnya ya. Coba anak-anak boleh ditulis di bukunya. Coba ditulis. Ketika petani mengeluarkan biaya untuk air, itu kadar zakatnya 5%. Coba ketika petani mengeluarkan biaya dalam pemeliharaannya, salah satunya air, maka kadar zakatnya 5%. Dan yang kedua, ketika petani tidak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, salah satunya yaitu air, maka petani membayar zakat dengan kadar 10%. Catat ya. Ibu di sini lupa nih. Nah. Oke. Sekarang kita terakhir ya, waktu. Setelah menjelaskan waktu, baru ibu akan menjelaskan cara perhitungan dari zakat mal, emas, dan pertanian. Oke. Awal Ramadan, waktu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Ibu, kapan sih kita mengeluarkan zakat, apalagi zakat fitrah? Nah, itu pasti anak-anak pasti sudah tahu ya, kalau zakat fitrah itu dikeluarkannya awal Ramadan sampai hari terakhir puasa. Kalau misalnya mau membayar awal Ramadan boleh, dari awal-awal Ramadan juga boleh. Kalau misalnya memang ibu aku takut lupa nih bayarnya, kalian boleh bayar dari awal-awal Ramadan sampai hari terakhir puasa, tapi itu waktu yang dibolehkan. Tapi kalau untuk waktu yang dianjurkan, yaitu dari maghrib hari terakhir saat Ramadan sampai sesaat sebelum sholat Idul Fitri. Jadi yang terpenting adalah kita harus membayarnya itu sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, karena ketika kita membayar setelah sholat Idul Fitri, itu hitungannya sudah bukan termasuk zakat fitrah. Oke. Waktu mengeluarkan zakat mal. Oke. Zakat mal dikeluarkan ketika harta kekayaan seseorang sudah memenuhi nisab. Nah, tadi yang sudah ibu sebutkan ya, seperti nisab emas. Misalnya si A sudah harta emasnya memenuhi nisab yang ditentukan atau sudah memenuhi 85 gram selama 1 tahun, berarti ia bisa membayar zakat mal. Tadi ibu lupa memberitahu ya, kan tadi ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini atau materi-materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Tadi ibu sempat lupa memberitahu ibu punya kejutan. Biar nggak terlalu pusing ya, ini dari tadi ibu lihat mukanya udah tegang, takut ditanya ya. Aduh, padahal mah nggak apa-apa ya, karena kan kita belajar. Nanti kalau salah juga pasti akan ibu koreksi ya. Dari tadi kelihatan mukanya udah tegang, udah deg-degan, takut ya, takut ditanya. Nah sekarang kita seru-seruan dulu ya. Kita akan bermain sebuah game atau permainan, tapi tetap berhubungan dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Ya oke. Sekarang akan ibu bentuk kelompok ya. Sekarang kan hadir semua. Sekarang ibu bagi 3 aja ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi permainan yang akan kita mainkan hari ini adalah make a match. Artinya mencocokkan atau mencari kartu soal dan kartu jawaban yang sesuai. Oke, sip. Ibu bentuk kelompok ya. Bentuk kelompoknya ini sesuai ibu tentukan ya, barisan ini. Barisan ini kelompok A, yang tengah kelompok B, yang tengah kelompok C, yang sebelah sini kelompok B. Oke. Sudah dibentuk 3 kelompok. Jadi caranya adalah nanti anak-anak akan ibu bagi kartu jawaban dan kartu soal.
Untuk kelompok A akan Ibu bagi kartu soal. Untuk kelompok B akan Ibu bagikan kartu jawaban. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian jangan dulu dibuka ya. Kertasnya jangan dulu dibuka. Nanti Ibu hitung 1 sampai 3, oke? Ibu hitung 1 sampai 3. Ketika sudah Ibu hitung, baru kalian boleh melihat dulu. Kalian perhatikan dulu, kalian ingat-ingat dulu. Ini apa, terus ini jawaban yang mana, ini soalnya yang mana. Setelah itu, kalian akan Ibu beri waktu. Nggak usah lama-lama ya. 5 menit aja udah cukup, 10 menit, 5 menit aja deh. Kalian harus antara kelompok A dan kelompok B yang memegang kartu soal dan kartu jawaban, kalian mencari jawaban, kalian mencari temannya yang kartunya sesuai. Jadi kartu kalian harus mencari juga orang yang memegang kartu yang sesuai dengan jawaban atau soal yang kalian pegang. Contoh ya, misalnya kamu Amira, kamu megang soal misalnya tentang definisi zakat. Misalnya kamu nanti harus mencari mana ya kira-kira yang jawabannya itu tentang definisi zakat fitrah. Kamu harus mencari ke sana, mencari jawaban yang sesuai. Langsung kamu duduk secara berpasangan ya. Langsung duduk secara berpasangan. Ketika kamu sudah menemukan jawaban dari kartunya, kalian harus langsung duduk berpasangan, secara berpasangan. Oke, siap? Nah, kalau kelompok C ngapain ya? Kalau untuk kelompok C, kalian tugasnya menilai atau memberikan koreksi. Kalau misalnya waktunya kan diberikan waktu sama Ibu. Kalau waktunya habis kan nanti kalian harus cepat-cepat duduk secara berpasangan. Kalau jawabannya salah, kelompok C boleh memberikan koreksi. Memberikan koreksi juga memberikan ya tambahan atau koreksi jika ada yang kurang. Tapi kelompok C kalau misalnya benar ya bisa diberi poin ya. Nanti kelompok C kalau misalnya yang bisa berani memberikan koreksi temannya yang salah, sama Ibu dikasih nilai. Oke? Siap. Oke, hari ini Ibu bagikan dulu kartunya. Kartu jawaban. Tadi kartu jawaban itu kelompok B ya. Kartu jawaban dibagikan dulu sama Ibu ya. Di estafet. Kartu soal kelompok A, estafet ya. Oke, sip. Kelompok C fokus ya. Boleh kalau misalnya Ibu aku lupa tadi materinya, boleh sambil dibuka bukunya ya. Kalau misalnya, tapi Ibu yakin pasti sudah pada hebat lah ya. Kalian mengoreksi teman-temannya yang akan mempresentasikan jawabannya. Setelah kalian menemukan pasangannya atau menemukan kertas yang sudah sesuai, nanti Ibu sebutkan namanya untuk membacakan jawabannya di depan ya, untuk menyebutkan pertanyaan dan jawabannya atau mempresentasikan hasil kartu yang sudah disesuaikan ke depan. Jangan takut. Nanti ada kelompok C yang siap mengoreksi. Oke? Siap. Oke. Ibu hitung. Coba, jangan dulu dibuka, kertasnya jangan dulu dibuka ya. Siapa nih yang dibuka? Ibu hitung 1 sampai 3 baru kartunya dibuka. Oke? 1, 2, 3. Coba lihat dulu baik-baik kartunya, ingat-ingat dulu. Siap? Sekarang cari temannya. Ayo. Ibu kasih waktu ya. Alhamdulillah, akhirnya kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kegiatan menjelaskan dan kegiatan permainan make a match sudah selesai. Oke. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan atau garis besar dari keseluruhan materi yang sudah Ibu sampaikan. Garis besar atau kesimpulan atau perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal hari ini, kita tadi sudah membahas definisinya, syarat wajib, ukuran, dan waktu mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Garis besar yang bisa kita dapatkan atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal adalah bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan di waktu tertentu, yaitu antara setelah Ramadan dan Syawal sebelum melaksanakannya sholat Id. Kalau zakat mal itu yaitu waktu mengeluarkannya berdasarkan nisab yang telah ditentukan, dan
perbedaan yang lain, kalau zakat fitrah itu kadar zakatnya sudah ditentukan, yaitu makanan pokok sebesar 2,5 kg. Sementara kalau untuk zakat mal ada nisab atau batas terendah yang sudah ditentukan yang harus dipenuhi oleh muzaki. Oke. Siap. Hari ini gimana perasaan kalian? Senang? Senang, alhamdulillah. Ibu juga senang kalau anak-anak ibu senang dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Tadi kalian gimana permainannya? Melaksanakan game make a match tadi, senang nggak? Senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita di pertemuan berikutnya ibu bisa kasih lagi yang lebih senang ya, yang lebih menyenangkan, yang lebih bisa bikin anak-anak semangat lagi. Yang pertama ibu ingin memberikan apresiasi. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, tadi ke depan ada yang berani ke depan, ada yang berani menjawab pertanyaan ibu. Tadi juga pertanyaannya ada yang benar, ada yang salah, tidak apa-apa, sudah dikoreksi oleh temannya dari kelompok C. Ibu akan memberikan tes, nggak apa-apa ya. Aduh, jangan ibu. Tesnya mudah kok. Ibu akan melaksanakan post test ya, polanya ya dibagikan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, ibu masih akan tetap membahas tentang zakat ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nanti ibu akan membahas tentang mustahik, muzaki. Kalian boleh baca-baca dulu deh. Nanti kalau misalnya ibu tanya kalian jadi nggak terlalu tegang, nggak terlalu takut. Oke? Mudah-mudahan kalian masih terus semangat selalu untuk belajar, diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Tepuk tangan untuk kita. Ya sudah, alhamdulillah. Semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.